Menyesal pilih aplikasi kasir? Misalnya temennya itu lihat temennya pakai sistem terus pas tanya, pakai apa bro programnya? Ya. Pakai pos 5, langsung ikut beli. Padahal kan belum tentu kebutuhannya sama. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan kali ini saya ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini tentang menyesal pilih aplikasi kasir. Wah, ini nih maksudnya gimana nih Mas Aziz nih? Di konten-konten sebelumnya kita kan dianjurkan teman-teman buat pakai aplikasi kasir di toko. Oke. Tapi kok malah jadi menyesal? Iya, kayaknya nggak seperti itu sih Mas Adit. Terus gimana itu Mas? Iya tuh. Jadi info ini kita dapat dari teman-teman pengguna iPos Mas Adit. Oke. Itu banyak dari mereka itu beli iPos tapi bukan lewat Trigonal Software. Oh. Jadi beli di luar ya, entah itu ke orang langsung atau mungkin di marketplace. Karena kan banyak juga yang jual ya. Nah, begitu ada kendala, itu mereka bingung mau konsultasi kemana. Karena ada juga seller yang nggak respon. Ada juga yang memang dia itu dari awal sudah ngasih tahu bahwa dia itu hanya jual program aja. Benar-benar istilahnya beli putus. Ya. Beli udah putus. Udah selesai. Nggak dibantu apa-apa. Nah, itu kan pada bingung tuh. Betul. Nah, itu kendalanya salah satunya di situ. Beli software tapi nggak ada layanan after sales-nya. Jadi kan repot ya kalau ada kendala-kendala, karena di awal-awal sudah pasti itu pemakaian awal kendala-kendala itu pasti ada. Oke, itu Gitu. gitu bikin bingung ya Mas Aziz ya. Betul, udah pasti sih, pasti bingung, terus repot juga ya. Ya. Otomatis kan di awal-awal harusnya bisa dimaksimalkan input data, malah jadi terhambat. Oke, itu kesalahan pertama itu kan karena hanya melihat harga murah mungkin ya Mas Aziz. Betul. Lalu ada kesalahan lagi nggak selain itu Mas Aziz? Iya, yang selanjutnya nih masih ada hubungannya sama tadi harga murah. Oke. Ya, misalnya ada teman-teman yang beli iPos 4 karena harganya kan lebih murah dibanding iPos 5 profesional ya. Ya, betul. Tapi kan iPos 4 itu belum tentu cocok dengan kebutuhan mereka. Oke. Nah, itu kan artinya semacam kayak salah beli gitu ya. Ya. Itu juga jadi kan nggak sesuai dengan kebutuhan toko ya Mas Adit ya. Oh iya ya. Itu yang kedua. Oke, berarti itu bukan karena produknya kurang, tapi emang karena dari awal itu nggak pas ya sama kebutuhan usahanya ya Mas Aziz? Betul, karena mungkin di awal kan mikirnya pakai yang murah dulu aja, nanti kalau memang perlu upgrade kan. Banyak juga yang berpikiran seperti itu ya. Padahal kan kalau bisnisnya itu nanti makin berkembang, otomatis kan mungkin fitur-fitur yang dibutuhkan itu adanya di versi atasnya, yang artinya kalau sudah berjalan nanti perlu upgrade, dan itu juga nanti kan jadi timbul biaya lagi. Iya. Jadi 2 kali bayar. Mungkin kalau softwarenya beda malah jadi 2 kali input. Lagi ya. Betul, jadi ya repot. Oke. Ya. Kesalahan selanjutnya nih Mas Aziz, apa itu? Yang selanjutnya itu nggak memikirkan konektivitas toko. Misalnya teman-teman yang punya banyak cabang, tapi dipaksakan pakai iPos 4. iPos 4 itu kan basicnya offline, nggak bisa juga diakses dari HP. Jadi kan susah tuh aksesnya. Nah, kalau harusnya kan di awal itu teman-teman itu udah ngerti ya kebutuhannya itu apa. Misalnya tadi punya beberapa cabang, bisa misalnya pakai iPos 5, jadi nanti cabang-cabang itu pakai handphone. Atau kalau mau lebih fleksibel lagi langsung langganan ke toko, karena kan memang didesain dari awal untuk toko-toko yang punya beberapa cabang. Itu. Oke. Jadi itu nggak sesuai sama operasional di toko gitu ya Mas Aziz ya? Iya betul, kadang ada juga yang asal ikut-ikutan. Misalnya temennya itu lihat temennya pakai sistem terus pas tanya, pakai apa bro programnya? Pakai pos 5, langsung ikut beli. Padahal kan belum tentu kebutuhannya sama. Misalnya dia langsung beli pos 5 itu kan stoknya nggak bisa minus. Kadang ada teman-teman juga yang nggak bisa masukin stok karena saking banyaknya data. Itu sebenarnya kan lebih cocok pakai iPos 4. Kadang ada juga yang bisnisnya sama persis tapi kebutuhannya kan bisa saja berbeda ya. Jadi mungkin software yang harusnya digunakan juga berbeda.
bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi bisa kita samaratakan sebenarnya. Betul, karena setiap usaha itu beda-beda, kadang usaha yang sama pun kebutuhannya bisa saja berbeda. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu deh, Mas. Oke, kita ngopi dulu. Oke, kita tadi sudah bahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memilih aplikasi kasir ya, Mas Aziz ya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh nggak salah pilih, Mas Aziz? Ya, sederhana sih Mas Adit, konsultasiin dulu aja ke Trigonal Software. Kayak jadi kan konsultasi dulu kebutuhannya apa, nanti tim kita yang bantu kira-kira software yang cocok, versi yang cocok itu yang mana. Oke. Gitu. Konsultasinya lewat apa, Mas Aziz? Nah, banyak, bisa via chat. Tinggal di info aja kebutuhannya apa saja dan sebagainya. Kalau via chat kurang, ada juga yang via chat itu agak sulit menjelaskan. Telepon boleh, karena kita ada CS juga, jadi nanti bisa diceritakan tuh ke CS kita. Nah, kalau masih kurang, kita juga bisa Zoom. Jadi bisa share screen, kelihatan layarnya, tampilannya, atau bisa juga datang ke Trigonal Software, ke kantor Trigonal Software. Nanti tinggal janjian aja sama CS, nanti kita akan bantu atur waktunya biar nanti diskusi lebih lanjut tuh, diskusi langsung. Kadang kan ada orang yang pengennya itu diskusi langsung lebih nyaman, itu bisa. Tapi kalau teman-teman yang jauh tadi bisa via WA, bisa via Zoom tadi kalau memang dibutuhkan. Oke, sangat fleksibel sekali ya. Betul, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke. Jadi seperti itu ya Mas Adit ya. Untuk Mas Adit atau teman-teman yang mau pakai sistem, jangan lupa 3 hal tadi. Yang pertama, jangan tergiur harga murah. Pastikan after salesnya itu jelas. Yang kedua, jangan ikut-ikutan karena mungkin setiap orang, setiap usaha itu kebutuhannya beda-beda. Yang ketiga, cek juga konektivitas kebutuhannya, apakah cuma satu toko, apakah ada rencana mau buka toko, punya cabang dan sebagainya. Oke, closing statement Mas Aziz, silahkan. Oke, intinya IPOS 4, IPOS 5 atau ke toko itu sama-sama bagus. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan toko. Jangan sungkan untuk konsultasi supaya software kasir yang dipilih benar-benar mendukung usaha kita. Itu. Oke, mantap sekali closing statement dari Mas Aziz. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi Kali. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi Kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.